Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Hardi Aswaja. Dalam video kali ini saya ingin membahas kembali seputar penyakit waswas. Penyakit waswas dalam masalah akidah atau waswas lintasan buruk di hati kita, lintasan yang berasal dari syaitan. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Terkadang kita bertanya-tanya di hati kita tentang was-was ini ya, masalah lintasan hati ini terbesit di hati kita, bisikan-bisikan, dan kita bertanya-tanya apakah menjadi murtad jika terlintas di hati kita, terlintas menghina Allah di dalam hati atau menjelek-jelekan Allah di dalam hati. Apakah kita mesti membaca 2 kalimat syahadat lagi? Jawabannya adalah tidak perlu, karena itu adalah bisikan dari syaitan atau lintasan hati yang datang dari syaitan, bukan dari bisikan hati kita. Kita dibuat takut oleh bisikan itu. Seperti ini bisikannya. Pertama-tama kita terlintas di hati kita, yaitu bisikan menjelekan Allah atau menghina Allah di dalam hati kita. Lalu kita dibisiki oleh syaitan seperti ini. Contohnya, kamu tadi itu telah menghina Allah di dalam hati, atau kamu menjelek-jelekan Allah di dalam hati, atau kamu meragukan keberadaan Allah, atau meragukan syariat Islam. Berarti kamu itu telah keluar dari agama Islam. Jadi kamu itu mesti membaca syahadat kembali. Yang seperti itu adalah bisikan dari syaitan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan atas umatku, atas yang terlintas di dalam benak mereka selama mereka tidak melakukannya. Dalam hadis itu berarti kita telah dimaafkan oleh Allah sesuatu yang terlintas di hati kita tanpa kita niat atau kita melakukannya, seperti itu. Jadi tidak perlu kita mengikuti bisikan setan itu dengan membaca syahadat kembali. Tentu beda dengan orang yang benar-benar menghina Allah atau menjelek-jelekan Allah, seperti yang sering kita lihat video-video viral, yaitu orang yang menghina Allah atau menghina agama Islam. Dia berbicara dengan berani ya, dengan begitu saja, tanpa ada rasa takut. Yang seperti itu baru dia itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Kalau hanya was-was atau lintasan hati, itu bukan termasuk yang menyebabkan keluar dari agama Islam atau murtad. Biasanya tujuan setan itu menginginkan kita untuk tidak fokus dalam beribadah. Kita dibuat agar tidak khusyuk. Seperti dalam sholat, kita berusaha untuk semangat dalam beribadah, maka diganggu dengan bisikan-bisikan seperti itu supaya kita tidak khusyuk dalam beribadah, bahkan bisa meninggalkan ibadah tersebut. Seperti sholat misalnya, kita dibisiki seperti ini, percuma kamu itu sholat, padahal kamu itu telah menghina Allah, kamu itu telah keluar Islam. Yang seperti itu adalah bisikan-bisikan setan, dan kita dibuat menjadi takut. Akhirnya kita berhenti dalam beribadah, misalkan sholat. Jadi tidak perlu khawatir ataupun cemas jika ada bisikan-bisikan seperti itu. Seperti kita disuruh untuk membaca syahadat kembali. Yang seperti itu adalah bisikan dari setan, jadi tidak perlu usah khawatir.
tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan bisikan-bisikan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di website ini ada referensi tentang masalah bersit hati, tentang lintasan kufur, yaitu saat kufur dan syirik terbesit di hati seorang mukmin, di website islamnu.or.id. Benih-benih kekufuran dan kemusyrikan sesekali menyembul tiba-tiba di benak orang yang beriman. Bisikan kemusyrikan atau kekufuran yang sekejap melintas dan terbesit begitu saja. Hal ini tentu saja menjadi perhatian para ulama. Tiba-tiba saja terbayang dalam benak kita sesuatu yang tidak layak atau terlarang dalam akidah keimanan kita. Benih-benih pikiran yang terbesit di dalam hati ini muncul begitu saja di luar kuasa manusia. Hanya saja bibit-bibit kemusyrikan dan kekufuran yang masih dalam angan-angan ini tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, adapun angan-angan yang lewat di benak seseorang dan bisikan di dalam hati, bila tidak tetap atau tidak ditetapkan oleh yang bersangkutan, maka itu dimaaf berdasarkan kesepakatan ulama. Pasalnya lalu lalang angan-angan khawatir itu bukan pilihan kita. Tiada jalan untuk melepaskan diri. Ini yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW. Sungguh Allah memaafkan umatku atas ucapan yang terbesit di dalam dirinya selagi tidak diutarakan atau diamalkan. Lihat Imam An-Nawawi Al-Adhkar, Damaskus, Darul Malah 1971 Masehi atau 1391 Hijriah, halaman 296. Ulama membahas lebih lanjut sabda Rasulullah SAW tersebut. Menurut ulama, kekufuran dan kemusyrikan yang melintas dalam benak seseorang tidak lantas membuat keluar dari keimanan, sebagai keterangan Imam An-Nawawi. Artinya ulama mengatakan maksud dalam hadis itu adalah angan-angan yang tidak langgeng. Mereka mengatakan semua itu sama saja, apakah bisikan yang terbesit baik ghibah, kekufuran maupun pikiran tak layak lainnya. Seseorang yang terbesit di dalam hatinya bibit kekufuran tanpa sengaja, lalu ia menyingkirkan angan itu seketika, maka tidak kafir. Angan-angan seperti itu tidak bermakna apapun. Lihat Imam An-Nawawi Al-Adhkar, Damaskus, Darul Malah 1971 Masehi atau 1391 Hijriah, halaman 296. Angan-angan kemusyrikan dan kekufuran bukan sesuatu yang bermakna. Oleh karenanya Allah memaafkan lintasan pikiran sekeji apapun yang memang di luar kuasa manusia. Tetapi lintasan pikiran semacam ini mesti segera ditepis dengan mengalihkan perhatian batin kita kepada hal lain, sebagai keterangan berikut. Artinya sebab pemaafan atas apa yang kami uraikan adalah karena tidak mungkin menghindari angan-angan yang terbesit. Yang mungkin dilakukan adalah menghindari kelanggengannya dan menghindari pembenaran oleh hati. Ketika ghibah dan maksiat lain terbesit di benakmu, maka kamu wajib menolaknya dengan cara berpaling atau memaknainya dengan tafsiran yang berseberangan dari harfiahnya. Lihat Imam An-Nawawi Al-Adhkar, Damaskus, Darul Malah 1971 Masehi atau 1391 Hijriah, halaman 296. Benih-benih kemusyrikan dan kekufuran ini tumbuh di hati orang beriman. Pikiran-pikiran terlarang itu mencoba mengganggu keyakinan orang yang beriman. Pikiran yang terbesit itu memang menggoda anak manusia karena semata keimanan yang tertanam di hati mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Diceritakan bahwa seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW perihal was-was yang diembuskan setan. Rasulullah mengatakan, setan tidak masuk rumah di mana tak ada apapun di dalamnya, itu semata-mata karena iman. Lihat Syekh Said
Muhammad Ba'ashin Bushrol Karim, Beirut, Darul Fikri, 2012 Hijriah atau 1433 sampai 1434 Masehi. Juz 1 halaman 246. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.